Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranisha Kamil ingin menjelaskan tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Beberapa abad yang lalu, jauh sebelum masuknya pengaruh VOC di Kepulauan Indonesia, Indonesia sudah menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. Perkiraan waktunya adalah sekitar awal Tarik Masehi. Bahkan beberapa teori mengatakan bahwa Indonesia sudah berinteraksi dengan orang-orang dari negara lain sejak zaman prasejarah atau praaksara. Hal ini dimungkinkan karena letak Indonesia yang secara geografis terhitung sangat strategis, berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga bangsa-bangsa pendahulu kita pada masa itu bisa berdagang dengan bangsa-bangsa lain seperti bangsa Cina, India, Arab, dan lain-lain. Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang antar pulaunya dipisahkan oleh selat dan laut. Untuk bisa berinteraksi antara satu pulau dengan pulau lainnya, bangsa-bangsa Indonesia pada saat itu menggunakan jalur laut dan sarana pelayaran. Pelayaran juga menjadi jalan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan perdagangan antar pulau maupun antar negara. Sejak ditemukannya jalur pelayaran yang menghubungkan perdagangan Cina dengan Romawi, maka pelayaran di wilayah-wilayah Asia semakin ramai, terutama pada wilayah-wilayah yang berada di antara jalur perdagangan kedua negara tersebut. Ramainya jalur pelayaran membuat wilayah-wilayah tersebut juga ikut berhubungan melalui jalur laut satu sama lain, termasuk juga daerah-daerah di Indonesia pada saat itu. Letaknya yang strategis membuat bandar-bandar di Indonesia pada saat itu terhubung dengan negara-negara lain seperti Cina dan India. Melalui hubungan perdagangan tersebut, maka pengaruh dari luar pun mulai masuk perlahan-lahan ke wilayah kepulauan Indonesia. Pedagang-pedagang dari India membawa pengaruh agama Hindu dan Buddha ke wilayah Indonesia yang nantinya akan berpengaruh ke seluruh aspek kehidupan pada bangsa Indonesia. Bukti-bukti yang menunjukkan hubungan dagang antar bangsa dari Indonesia dengan India bisa dilihat dari banyak ditemukannya prasasti dan bangunan serupa dengan yang ditemukan di India. Prasasti dan bangunan-bangunan tersebut sudah berusia sangat tua dan dibuat oleh kerajaan-kerajaan lokal yang terpengaruh oleh agama Hindu dan Buddha yang dibawa oleh para pedagang dari India. Teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Proses masuknya pengaruh agama dan kebudayaan bernafaskan Hindu-Buddha diperkirakan sudah dimulai sejak masa awal abad Masehi. Tentang bagaimana pengaruh agama kebudayaan Hindu-Buddha hingga saat ini masih belum diketahui pastinya, mengingat para ahli belum sepakat pada satu teori. Ada yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia bersikap pasif dan hanya menerima pengaruh yang datang dari India. Menurut para ahli mendukung teori ini, pengaruh bangsa India masuk melalui kolonisasi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Para ahli sejarah kemudian mengajukan beberapa teori yang menjelaskan bagaimana pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Teori yang diajukan berjumlah sebanyak 3 teori dengan penjelasan sebagai berikut. Teori Brahmana. Yang mengajukan teori ini adalah Van Leur, menyatakan bahwa penyebaran kebudayaan dan agama ke Indonesia dilakukan oleh kaum Brahmana yang datang atas undangan
penguasa setempat. Van Leur meyakini bahwa dalam hubungan perdagangan antara India dan Indonesia, bukan hanya orang-orang India yang datang kemari, tapi banyak juga bangsa-bangsa dari wilayah Indonesia yang datang ke India. Dalam argumennya, Van Leur menyanggah teori kesatria dan teori Waisya. Sanggahan untuk teori kesatria, jika perang dan kolonisasi teori kesatria benar-benar terjadi, maka berarti akan ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Namun, sampai saat ini tidak ditemukan prasasti yang mendukung atau menceritakan peristiwa tersebut. Selain itu, penyebaran secara kolonisasi juga akan disertai dengan penyebaran hampir semua sistem kemasyarakatan dari India seperti kasta, kerajinan, bentuk bangunan, tata kota, bahasa, dan lain-lain. Namun kenyataannya yang ada di India tidak sama dengan yang ada di Indonesia. Sebagai contoh adalah bangunan candi dari India berbeda dengan candi-candi yang ada di Indonesia. Sedangkan sanggahan untuk teori Waisya, hanya kaum Brahmana saja yang bisa menyebarkan ajaran agama karena hanya mereka yang mengetahui isi kitab Weda, sehingga mustahil bagi kaum pedagang untuk menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Yang kedua, teori kesatria. Teori ini diajukan oleh V.D.K. Bose, menyatakan bahwa penyebaran pengaruh bernafaskan Hindu-Buddha dilakukan oleh kaum bangsawan atau kasta kesatria. Golongan ini melakukan kolonisasi pada wilayah-wilayah di Indonesia, dan pada proses kolonisasi inilah mereka juga turut menyebarkan adat, budaya, dan agama yang mereka bawa dari negeri asal mereka. Teori Waisya. Teori Waisya diajukan oleh N.J. Krom yang mengemukakan bahwa kaum pedagang dari India masuk ke Indonesia dengan membawa adat, kebiasaan, dan budaya dari negaranya. N.J. Krom berpendapat bahwa golongan pedagang adalah golongan terbesar yang datang dan berhubungan langsung dengan bangsa-bangsa Indonesia. Mereka pada umumnya akan bermukim di negara relasi dagangnya, dan dalam prosesnya akan turut menyebarkan pengaruh-pengaruh yang mereka bawa dari India. Penyebaran juga dilakukan dengan menjalin hubungan baik dengan para penguasa setempat dan juga perkawinan dengan warga lokal. Dari ketiga teori tersebut, teori Brahmana disebut sebagai teori dengan dasar paling kuat. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pada kekuasaan terbesar dalam agama Hindu dipegang oleh kaum Brahmana. Kitab Weda yang merupakan kitab agama Hindu hanya boleh dibaca dan diajarkan oleh kaum Brahmana, sehingga kasta-kasta lain memiliki kemungkinan yang kecil untuk dapat menyebarkan agama Hindu. Tulisan-tulisan pada prasasti dan bangunan keagamaan Hindu yang banyak ditemukan di Indonesia ditulis menggunakan huruf Sanskerta yang hanya digunakan oleh kaum Brahmana dalam kitab Weda dan upacara keagamaan. Dengan ini, kecil kemungkinan jika perluasan agama Hindu dilakukan oleh kaum Waisya yang salah satu golongannya adalah golongan pedagang. Teori lain mengenai penyebaran pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, teori arus balik. Para ahli sejarah juga mengajukan teori lain mengenai masuknya pengaruh kebudayaan dan agama berlatar Hindu-Buddha ke Indonesia. Para ahli berpendapat bahwa bangsa Indonesia sendirilah yang berperan aktif mencari tahu, belajar, dan menyebarluaskan agama dari luar ke Indonesia. Hal ini bukan hal yang mustahil mengingat nenek moyang kita sudah dikenal sebagai pelaut ulung dan penjelajah di masa lalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.